Halo everyone, kembali lagi bersama gua Airos. Dan pada kesempatan kali ini gua pengen bawain salah satu yang menarik, yaitu apakah benar Joe Biden mundur, Bitcoin bakal bullish. Oke, kita lihat di sini Bitcoin di time frame 1 ya. Itu yang kemarin sempat gua call itu naik. Kemarin kan di area sini, di area 32.000. Ya, di area 32.000 dan sekarang naik di area 60.000. Nah, lantas apakah benar Joe Biden mundur, Bitcoin bakal bullish? Kita lihat sini time frame-nya masih 1W ya, masih 1W. Kita lihat di sini. Oke, sebelum itu buat yang suka dengan video gua, jangan lupa like dan subscribe biar tidak tertinggal video-video selanjutnya dari gua. Oke, kita lihat di sini Bitcoin bakal bullish. Oke, kalau benar Joe Biden benar-benar mundur. Oke, kita lihat di sini. Kita kan ada resesi, yang namanya resesi antara Joe Biden lawan Donald Trump. Nah, di sini kita lihat pergerakannya ya, tingginya berapa di semuanya ya, semuanya hampir 27% naik. Nah, apakah benar kalau Joe Biden mundur, Bitcoin bakal bullish? Kita tunggu aja kesepakatannya yang ada di US. Soalnya kan kemarin kan di video gua pertama kan itu Donald Trump ya. Donald Trump kan sempat kena tembak. Hampir aja, untung kena bagian belakang telinganya. Oke, Bitcoin ada 3 level ya. Ini level nih yang ketiga. Ini yang pertama. Nah, Bitcoin bakal naik, bakal ngepam ya. Ini kan udah terlihat dari bottomnya. Bentar. Udah terlihat dari bottomnya. Nah, nanti bakal naik, turun lagi, naik lagi, turun bentar, dikit, naik. Segitu. Hampir 200% sih, hampir nggak ada 200%, hampir 90% Bitcoin bakal pump. Gue yakin Bitcoin bakal ngepump dikarenakan bottomnya sudah terlihat ya, bottomnya sudah terlihat. Nah, seandainya kalau Joe Biden masih tetap stay, masih tetap bertahan, itu Bitcoin bakal naik, turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun, bakal lagi naik, bentar dikit, turun, gini terus naik lagi, segini, dikit naiknya. Kalau si Joe Biden masih tetap stay bertahan di pemilihan presiden US. Nah, kita mundurin deh dari The Fed, dari kakek Powell, Jerome Powell. Dia pas conference ya, dia mengatakan bahwa suku bunga akan dipotong tanpa harus menunggu ya, harus menunggu inflasi itu datang 2%. Artinya apa? Artinya Jerome Powell bakal motong suku bunga tanpa harus menunggu inflasi 2%. Ya, paham? Oke, gue yakin Bitcoin it's very bullish. Nah, di sini bottomnya sudah terlihat di sini di 56.000. Nanti bakal turun
sedikit, bentar di 26.000 terus naik lagi sampai ke 80.000, 87.000. Nah, seandainya Bitcoin naik di 120.000 nih, naik di ratusan ini, atau naik di sini deh, mentoknya 93.000. Lantas kalian apakah masih stay bertahan di Bitcoin? Ya, misal Bitcoin turun lagi di sini di 58. Apakah kalian masih bertahan untuk mengholder? Gue tanya, pertanyaannya, apakah kalian masih mau bertahan? Masih mau menggunakan Bitcoin? Karena kan bottomnya sudah terlihat di sini. Bottomnya sudah terlihat di sini. Sudah terlihat di situ. Nah, itu bentar lagi bakal naik. Hampir ke 700.000. Nah, bottomnya sudah terlihat di sini, area masih di zona support, belum turun di zona resistance. Ya, belum turun di zona resistance, artinya masih aman. Lu masih punya kesempatan untuk membeli atau buy the market Bitcoin. Tapi jangan asal-asalan. Perlu konsistensi yang tinggi, yang sangat tinggi. Sini. Masih di area support, belum di area resistance. Kita lihat di sini. Coba kita ganti time frame-nya menjadi 1D. Bakal akan berganti. Tetap masih aja di area support, ya, di area support tanpa harus menunggu di area resistance. Saran gua, kalian cepat-cepat serok sebelum ke area sini resistance, ke area 16.000. Ini resistance, ini paling bawah nih resistance. Buat yang nggak tahu ya, dasar-dasarnya aja deh, dasar-dasarnya trading crypto deh, buat yang masih pemula. Nih, kalau di bawah sini, ini namanya resistance. Kalau yang atas itu support. Jadi jangan terbalik, bawah support, di atas resistance. Jangan. Begitu pun sebaliknya, kalian membeli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Kalian bakal untung di sana di market. Tetap do your own research. Ya, Bitcoin masih dalam tahap menunggu ya. Gue yakin ini bakal naik. Gue yakin Bitcoin bakal turun sebentar tapi akan naik. Gini. Naik, turun, naik lagi, gini, turun, naik sebentar, turun segini, terus naik lagi, set, naik lagi, set, naik lagi, set, naik lagi, set, naik lagi, dan seterusnya, boom. Artinya apa? Artinya Bitcoin itu bakal naik sebentar di area support dan turun di area resistance sebentar saja dan naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan naik, boom, alhasil naik. Gue yakin, pegang omongan gue. Kalian bilang gini, wah gue nggak percaya nih sama lu, silakan. Kalau kalian tidak percaya silakan, tapi kalian buktikan aja omongan gue ya. Omongan gue buktiin aja, pasti bakal naik. Turun bentar di sini, gue yakin pasti bakal turun, karena di bulan Agustus itu market bakal hijau kembali. Portofolio ya, portofolio, mau itu portofolio, mau itu market, pasti bakal hijau kembali. Gak mungkin portofolio kalian tuh merah terus, gak mungkin. Gak mungkin market itu merah terus, gak mungkin. Pasti akan ada hijau. Tetap bersabar. Uang dari
market kripto akan berpindah dari tangan yang tidak bersabaran ke tangan orang yang bersabar. Artinya apa? Artinya kalian harus bersabar. Kalau kalian tidak bersabar, ya udah uang kalian hilang ke tangan orang yang bersabar. Intinya jangan emosi, jangan pakai emosi. Anggaplah trading ini sebagai apa ya? Sebagai game lah, game dalam kehidupan. Anggaplah begitu. Ini bottomnya sudah terlihat di area 61.000. Pasti bakal naik sebentar, turun sebentar hingga di 26.000, terus naik lagi di 51.000, turun lagi di 39.000, naik lagi di 55.000, naik lagi, turun lagi 55.000 sama, terus naik lagi di 82.000, naik lagi sampai seterusnya. Nah, tips agar bisa menjadi pemenang nih ya, fokus nih bawah, jangan dianggap serius. Bawah lagi, terus atas dan atas. Pokoknya intinya biar kalian bisa profit, kalian harus konsisten. Intinya konsisten dan beli di bawah saat harganya murah dan jual di atas saat harganya mahal. Kalian ngikutin cara gua, dijamin 100% kalian bakal profit, dikarenakan bawah itu punya harga yang rendah dan sedangkan atas punya harga yang tinggi. Jadi kalian kalau mau profit, mau untung, belilah di bawah, dan beli di bawah dan jual di atas saat harganya tinggi. Baru kalian kalau turun dikit dapat profit, apalagi naik, dapat profit. Nah, itu tips dari gua supaya kalian itu dapat profit dan tetap konsisten. Intinya konsisten aja gitu. Sama kalau kalian bersekolah, intinya konsisten. Yang namanya konsisten itu misal kalian bersekolah, kalian bangun pagi jam 6, ya jam 6 terus, jam 5 terus, itu yang namanya konsisten. Ya, jangan sampai nggak konsisten. Jangan hari pertama kalian baru trading, hari kedua kalian nggak trading, kalian males-malesan. Jangan, tetap kalian udah masuk terjun di dunia trading, artinya kalian harus fokus dan semangat. Jangan lupa konsisten kunci agar keberhasilannya itu konsisten. Lu mau bikin channel YouTube baru, bikin video YouTube baru, harus konsisten. Kalian post jam berapa, ya udah jam segitu. Jangan kalian nggak konsisten. Di dunia ini tuh konsisten. Intinya di dunia ini tuh perlu yang namanya konsisten yang namanya akan tanggung jawab. Kalau kalian laki-laki apalagi anak pertama, itu harus konsisten, harus fokus ya. Kita lihat Bitcoin sudah menuju fase 60.000 mau ke 80.000 ya, karena bottomnya sudah terlihat di sini. Bottomnya sudah terlihat di area sini, masih support ya. Kemarin saat kita call itu turun di 14.000 ya, antara 14 ribuan, dan sekarang naik di 61.000. Cukup besar banget dan tinggi banget kenaikannya. Tapi kan ada yang tanya, tapi kan bang, kalau gua nggak ngecek market tiap hari gimana? Gua kan orangnya full sibuk. Gimana pun caranya harus ngecek market. Kalau ada waktu luang ngecek market. Oke. Pokoknya
lu kalau udah terjun di market kripto ya udah, lu fokus, jangan lu mikirin hal-hal yang nggak bermutu lah. Lu fokus, lu diajak ngopi sama temen lu, udah biarin temen lu ngopi-ngopi aja, nggak apa-apa. Lu diajak nyebat, lu diajak ngerokok sama temen lu, ya udah tinggalin aja, fokus, biarin temen lu ngopi-ngopi aja, ngerokok aja, biarin. Oke, saran gua gitu. Ya terserah sih kalau kalian mau dengerin dan ngelakuin apa yang gua saranin, terserah. Kalau kalian mau ya udah silakan. Tapi kalau kalian tidak bisa konsisten di market kripto, jangan salahkan gua. Jangan salahkan gua karena gua udah pernah bilang beberapa kali, market itu tidak kenal yang namanya kasihan. Sekalinya itu orang udah terjun, ya udah lu bakal dibantai kalau nggak serius, lu bakal dihabisi di market. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih margin call terus, ngasih likuidasi terus, ngasih foto merah terus. Itu kalau lu nggak mau konsisten. Konsisten itu salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Tanggung jawab juga, tanggung jawab akan keluarga lu, tanggung jawab akan orang tua lu, tanggung jawab akan adik-adik lu kalau lu punya adik, ya kan. Tanggung jawab, pokoknya semuanya di dunia ini tuh penuh dengan tanggung jawab. Lu fokus, lu kena marah sama bos lu, ya udah lu diem aja, lu dengerin dan lakuin. Bos lu nyuruh apa silahkan, oke. Pokoknya baik-baik aja sama bos lu biar dapat gaji yang double, ntar gajinya diputerin lagi di kripto. Gue udah beberapa kali ngomong ya ke kalian semua bahwa nggak ada yang namanya kaya secara instan di kripto, nggak ada. Banyak yang bilang, tapi kan gue pengen kaya, tapi kan kripto bisa bikin kaya. Itu pemikiran yang salah. Kunci biar kalian kaya itu perbanyak income lu, pergedein income lu. Dan kripto itu bukan untuk nambah kekayaan, bukan untuk mencari kekayaan secara instan, bukan. Lu gedein income lu, misal lu jualan makanan, lu jualan snack, ya lu gedein income lu di situ. Baru uang dari hasil jualan snack atau jajanan atau makanan itu lu puterin ke kripto, kan. Pokoknya fokus, lama-lama itu porto lu dari yang awalnya 1 juta ke 20 juta ke dari yang awalnya porto lu tuh 10 juta naik ke 20 juta, naik lagi ke 30 juta, naik lagi ke 40 juta dan sampai 100 juta. Intinya income lu tuh gedein dulu. Lu mau jualan apapun, lu mau jualan kaos kayak, lu mau jualan makanan, lu mau jualan minuman, pokoknya semua jualin. Income lu gedein dulu, baru puterin lagi ke kripto kalau lu mau. Nah, gua ya yang bikin gua gatel ya, itu ada orang bilang gimana caranya dapat uang banyak secara instan, gimana caranya dapat duit secara gampang gitu. Kenapa sih kalian tuh maunya tuh secara instan mulu? Gimana caranya gue pengen punya 1 M dengan cepat nih, dengan 1 malam nih? Kenapa sih kalian maunya kayak gitu? Lu kerja, increase value lu dulu, fokus, nggak usah mikirin hal-hal yang lain, fokus. Tapi kan bang, gue masih pelajar. Nah, buat pelajar ya, gue kasih tips buat pelajar. Itu lu antara lu ngejualin produk dan jasa orang lain, atau lu mau jualan sendiri. Misal lu mau jualin produk orang lain, misalnya produknya itu
kaos gitu. Kaos polos ya terserah, mau itu warna hitam, mau itu warna merah, kuning, hijau, coklat, biru, terserah lu jualin dari pabriknya nih, lu ambil terus lu jualin lagi, itu namanya dropship. Dan ada yang namanya freelance, yaitu kerja tanpa gerak, yaitu kerja di rumah aja, lu rebahan dapat uang. Pokoknya lu masih selagi masih muda tuh masih banyak peluang yang lu kejar gitu. Nggak ada alasan untuk biar bisa kaya. Oh gua pengen kaya tapi gua males, ya lu mendingan ngimpi aja. Lu mendingan bubuk siang, tidur siang, lu ngimpi aja udah. Nggak ada yang namanya kaya secara instan tuh, nggak ada, semua butuh proses. Warren Buffett nih ya, Warren Buffett aja tuh nggak kaya secara langsung cepat, nggak. Warren Buffett tuh tahu kan, Warren Buffett tuh butuh beberapa tahun untuk biar bisa jadi orang terkaya, orang konglo. Warren Buffett aja butuh 5 sampai 10 tahun gitu. Masa kalian maunya cara cepat sih? Itu loh. Jadi fokus increase value lu dulu, income lu gedein, dan selalu dior ya. Nah, kita di sini di Bitcoin ya bakal bullish, itu bakal naik secara drastis. Jadi ini ya, itu Bitcoin naik. Nah, gimana caranya agar Bitcoin cepat naik? Caranya ya lu pantau terus. Nggak ada yang namanya kaya secara instan tuh, nggak ada. Apalagi ngarepin dan apalagi berharap ke kripto ya biar cepat kaya ya, itu salah besar, pemahaman yang salah. Kripto itu ya ada sih orang yang kaya dari kripto itu ada, tapi agar kaya dari kripto itu dari sumbernya itu, inget kripto itu juga butuh uang. Nggak lu langsung verifikasi KTP langsung lu trading bisa, enggak, perlu dana dulu. Nah, dananya dari mana, uangnya dari mana? Dari income lu, dari kerjaan lu. Misal kerjaan lu tuh pabrik sandal atau pabrik merah tuh contohnya, lu dapat gaji misal 10 juta atau 1 juta, lu masukin ke kripto, nah bisa itu. Jadi nggak ada yang namanya bisa trading tanpa modal tuh, nggak ada, semuanya butuh modal. Lu jualan di pasar butuh modal kan, antara lu butuh kios ya kan, butuh tempat untuk berjualan gitu, atau lu mau jualan di pinggir jalan, lu butuh tenda, booth gitu, butuh apapun gitu. Atau lu jualan roti nih, cake nih, toko cake bakery itu, lu butuh mesin, butuh yang namanya mesin, butuh yang namanya adonan tepung ya kan. Itu semuanya apa? Semuanya beli pakai apa? Pakai uang. Nah, kripto itu bukannya 24 jam setiap hari, berbeda, nggak sama kayak saham. Kalau saham kan pagi buka terus sorenya tutup, bisa makan malam, bisa makan sore, siang tutup, bisa makan sore, bisa makan malam. Tapi berbeda dengan kripto. Kripto nggak kayak gitu. Kripto itu buka 24 jam
selama 363 hari. Jadi artinya apa? Artinya lu kalau trading 3 hari baru 3 hari gagal, itu lu jangan bilang wah gua nggak cocok nih di instrumen kripto nih. Enggak, kripto itu buka 24 jam selama 363 hari. Lu 3 hari baru trading terus lu ngerasa nggak pantas, lu gagal nih. Lu cowok apaan lu? Lu trader apaan itu? Baru 3 hari gagal dan nyerah. Lu pengecut, lu pecundang. Jadi manfaatin lah. Bilang, oh iya ini baru 3 hari kripto itu bukannya 363 hari 24 jam tanpa tutup gitu. Nggak kayak saham gitu. Ya lu harus belajar lebih dalam sih sama pakarnya gitu. Lu antara pilih lu mau berkembang atau lu mau diem atau stuck di situ-situ aja. Lu mau orang tua lu misal nih kedepannya orang tua lu tuh sakit, terus lu nggak punya uang buat ngobatin orang tua lu mau lihat orang tua lu mati? Nggak mau kan? Ya udah, jadi fokus aja gitu kerja. Nah, Bitcoin ya, kita kembali lagi ke Bitcoin ya. Bitcoin udah hampir ke 61.000. Artinya apa? Artinya masih panjang menuju ke 100.000 Bitcoin. Nah, kita di sini di tahun 2020 ya, itu sempat mengalami drop banget dikarenakan di 14 Desember, di bulan Desember, di Agustus itu semua orang tahunnya tuh bakal ngedown pas 2020 tuh pas masih ada COVID ya, pas COVID lagi barbar, pas COVID lagi brutalnya, itu semua orang baik itu investor tuh ngiranya Bitcoin bakal turun terus, ngedrop sampai di minus 120. Tapi nyatanya apa? Nyatanya tidak. Nyatanya langsung naik, boom, boom. Naiknya cukup gede-gedean dari yang awalnya itu 5.000 naik ke 60.000 ya, naik ke ya bener 58.000, sorry. Nah, turun lagi tuh di 2021 karena lonjakan kasus COVID-19 terbaru ya. Itu turun lagi di 30.000, terus naik lagi di tahun 2021 ya. Itu di 64.000 terus turun lagi, baru naik di sini. Apalagi pas di 2024 ya. Mana? Nah, di sini itu pas Bitcoin halving ya. Itu naik lagi karena kan Bitcoin halving, pengaruhnya cukup gede banget. Nah, jadi pertanyaannya gini, apakah benar Joe Biden mundur, Bitcoin bakal bullish? Nah, jawabannya adalah bakal bullish. Bullish banget. Karena Joe Biden mundur di Pilpres US ya, AS, Amerika Serikat, ya Bitcoin bakal bullish. Dan sekarang malah diganti oleh Kamala Harris. Sekarang lagi panas-panasnya nih, ya kan, lagi panas-panasnya antara Donald Trump melawan Kamala Harris. Pasti kalau kalian suka lihat berita orang luar ya, itu pasti nggak apa ya, nggak asing lah dengar kata Donald Trump gitu. Nih, pengaruhnya cukup tinggi. Ini masih di sini, apalagi besok kalau Donald Trump itu menang di Pilpres, bisa jadi naik secara signifikan.
Oke, so buat kalian yang suka dengan video gua, jangan lupa like dan subscribe. Mungkin segitu aja ya video gua kali ini, semoga kalian bisa paham materi yang gua bawakan. Jangan lupa subscribe biar tidak tertinggal video-video terbaru dari gua dan gua Airos ya. Jangan lupa subscribe dan selalu do your own research, oke, dan analisa mandiri secara sendiri-sendiri. Oke, untuk itu dari gua Airos untuk pamit. Salam dari praktisi beneran.